Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Drama Seru. Kali ini kita membahas cinta terlarang tentang akibat banyak pinjaman uang yang terlalu banyak. Seorang pria tega membuat keluarganya semua meninggoy. Intan namanya, adalah seorang istri yang sedang khawatir di rumah karena anaknya sedang sakit, tapi ayahnya tidak kunjung pulang. Entah apa yang dikerjakannya sampai lupa pada anaknya yang sakit di rumah. Mama, kamu dari mana sih? Tak lama kemudian, putra anaknya pun pulang ke rumah habis dari sekolahan. Sementara ibunya melihat anaknya sangat kasihan, sebab ia tak memiliki uang sedikit pun untuk berobat anaknya ke rumah sakit. Papa, kamu itu kemana sih? Buat bawa Feby ke rumah sakit. Kalau pulang gak bawa duit. Keesokan malam, Arya memberanikan diri menemui pria sahabat lamanya yang seorang bos besar. Ia pun meminjam uang sebanyak 500 juta entah untuk apa dan akan mengembalikannya secepatnya katanya. 3 miliar. Pasti gue bayar utang-utang gue. Ya. Oke lah. Sekarang uang gua ada di mobil. Putra abangnya di rumah sangat khawatir akan adiknya tersebut yang sakit dan belum juga diobati. Ibunya pun sangat khawatir melihat anaknya itu karena ayah mereka pun tidak kunjung pulang sudah berhari-hari. Kuat. Kamu lagi ada di rumah gak? Kok lu kayaknya panik banget sih? Ada apa? Tak lama kemudian, Intan memberanikan diri menelpon temannya untuk meminta bantuan, sebab ia tak ada uang memegang uang. Temannya pun langsung cepat datang ke rumahnya untuk membantu sahabatnya tersebut. Lucy namanya, adalah wanita cantik dan memiliki banyak uang. Intan pun yang terlihat bingung karena tak sanggup melihat anaknya itu, hingga menangis pada temannya meminta tolong. Sementara di tempat lain, Arya baru pulang sehabis bermain jodol, tapi ia kalah dan menghabiskan banyak uang. Yang jelas uang 500 juta itu, ia pun tak mendapati anak dan istrinya yang sedang tidak berada di dalam rumah. Betapa senang hati seorang ibu, sebab anaknya telah dibawa berobat dan sudah mulai membaik. Kecemasannya telah hilang karena anaknya telah bergembira kembali katanya atas pertolongan temannya tersebut. Tak lama kemudian, Arya pun datang ke rumah sakit itu untuk melihat anaknya. Lalu ia pun dimarahi oleh istrinya sebab ia tak begitu perhatian lagi pada anak-anaknya, lalu membuatnya marah. 2 hari kemudian, Arya mulai merasa cemas karena memikirkan anaknya yang sakit dan memiliki banyak hutang. Ia bingung harus berbuat apa kali ini katanya. Tak lama kemudian, Intan menelpon Lucy temannya untuk bertemu. Ia merencanakan pertemuan mereka di suatu tempat dan membahas tentang hubungan rumah tangganya yang sedang tak baik-baik saja. Ia pun ingin meminta pendapat pada sahabatnya itu. Intan pun lalu menceritakan tentang keluarga mereka yang melihat suaminya jarang pulang dan kurang perhatian lagi pada keluarganya, membuat Intan curiga atas apa yang dikerjakan suaminya itu selama ini. Keesokan pagi, Intan meminta uang pada suaminya kalau ingin belanja bulanan dan biaya anak sekolah. Awalnya Arya merasa cuek, lalu ia pun memberikan sedikit uang,
tapi tidak mencukupi untuk belanja bulanan. Sementara keesokan hari, datanglah seorang pria tak dikenal ke rumahnya. Ternyata pria itu adalah pegawai yang menagih hutang suaminya yang telah ia pinjam beberapa hari lalu. Membuat Intan terkejut sampai bingung. Tak lama kemudian Arya pun pulang. Bergegaslah Intan menanyainya sebab kemana uang yang ia pinjam selama ini yang tak diketahui oleh istrinya itu, hingga membuatnya pun marah. Lagi-lagi Arya terlihat sangat bingung sebab hutangnya semakin banyak dan ia bingung harus berbuat apa kali ini. Sementara di rumah ada orang yang tadi menagih hutang pada istrinya. Sementara Intan telah bingung untuk menghadapi suaminya itu. Ia pun pergi menemui Lucy, temannya kemarin. Lalu ia meminta tolong untuk mengatasi permasalahannya. Malam itu, Intan pun lalu pergi menemui seorang pria yang dikenalkan oleh temannya itu. Ternyata Intan ingin minta berpisah dengan suaminya itu karena ia sudah tak tahan lagi dan sudah pusing memikirkan suaminya. Keesokan hari, Intan pun lalu bertemu dengan Dono, seseorang yang bisa membantu menolong perpisahan mereka. Tentu saja, mereka langsung mau mengurus masalah ini biar cepat selesai. Tak menunggu waktu lama, berkas Intan pun telah selesai dibuatnya. Intan sangat senang sekali sebab berkas yang sedang diurusnya telah selesai diatasi. Tapi di balik itu ternyata begitu melihat berkas itu, betapa terkejutnya Intan sebab biaya untuk pengurusan itu sangatlah mahal. Lalu membuatnya bingung sebab ia tak memiliki uang sedikit pun untuk membayar kepengurusan itu. 2 hari berlalu. Kemudian saat di rumah, pembantu Intan memberikan sebuah surat pada Arya saat ia berada di rumah. Ia tak menduga ternyata surat itu adalah surat perpisahan antara dirinya dan istrinya yang disayanginya. Pagi itu, entah ada angin apa, Arya memberikan banyak perhiasan dan uang pada pembantunya itu. Betapa terkejutnya ia dan sangat senang karena ia heran majikannya kenapa kok tiba-tiba baik. Tak lama kemudian, Intan pulang ke rumah. Arya dengan gaya seperti biasa, padahal ia berpura-pura agar istrinya tidak mencuriganya. Padahal Arya telah merencanakan sesuatu kepada keluarganya dan istrinya. Dengan penuh perasaan yang bercampur aduk, Arya pun menuliskan sebuah surat yang bertuliskan betapa sayangnya ia pada keluarganya itu. Tapi keadaan sudah tidak baik-baik saja hingga membuatnya bingung. Ia pun lalu pergi ke dapur dan membuatkan minuman untuk keluarganya. Ia telah mencampurkan sesuatu pada minumannya itu. Entah apa yang ada di pikirannya, sampai ia tega berbuat seperti ini. Istri dan anak-anaknya tidak ada curiga sedikit pun saat mereka bersama sedang makan malam. Arya yang berpura-pura tidak ada masalah pada istrinya itu ternyata telah merencanakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Benar saja, setelah keluarganya tertidur pulas pada malam hari itu, Arya pun mengakhiri semuanya keluarganya pada malam ini. Sekaligus ia ikut juga di situ tidur bersama mereka. Semua sudah terjadi saat pembantu mereka bingung sebab rumah yang biasa ramai tak seperti biasa sepi. Tak ada orang di rumah. Padahal
seluruh keluarganya telah meninggoy bersama.